Hari ini saya berkunjung ke Bu Yoga di Banjar Pengembungan, Desa Tegal Jadi, Kecamatan Marga Tabanan. Karena beliau adalah salah seorang warga Pengembungan yang sampai saat ini tekun membuat telur asin. Nah, hari ini kami akan berbincang dengan Bu Yoga bagaimana seputar pasar telur asin yang telah dilakoni oleh Bu Yoga. Swastiastu, Swastiastu. Bu Yoga. Kena rahayu? Rajang. Ya, setengkara semua sehat di masa pandemi ini. Sehat. Bu Yoga sudah lama gini menekuni pembuatan telur asin ini. Nah, kira-kira 15 tahun ampun. Sudah 15 tahun. Nggih. Itu awalnya gimana, Bu? Bisa langsung membuat sendiri atau pernah ikut pelatihan? Pelatihan dumun. Pelatihan. Nggih. Pelatihan itu dari kabupaten, desa atau Kabupaten Tabanan. Dari Yang Kabupaten melatih, nggih. Tabanan. Desa ane kenten ngararahan penglatih. Ngajukan kenten. Ya, Nggih. desa, pemerintah desa yang mengajukan Ajukan. permohonan Nggih. pelatihan ke kabupaten. Nggih. Jadi berapa lama Ibu ikut pelatihan waktu 1 itu? bulan. 1 bulan. Nggih. Di Tabanan atau di desa? Di Balai Adat Pengembungan. Oh, di Balai Adat Pengembungan. Pesertanya waktu itu berbanyak? Sekitar 30. Sekitar 30. Di sini 10, Tegal Jadi 10, di Adang 10 anggotanya. Dari 30 orang itu, Nggih. siapa saja masih bertahan sampai saat ini? Di Tegal Jadi masih banyak bertahan kan kacang sarang jajon niko. Nah, kacang telur gitu nak liu praktek. Beragam. Nggih, Pelatihannya praktek, beragam. nggih. Nah, ada yang belajar buat jajan Bali, Nggih. ada yang buat telur asin. Nggih. Nah, Ibu yang bertahan di telur telur asin. asin. Gimana proses pembuatannya, Bu? Mungkin bisa diceritakan kepada teman kita. Proses mekaryo dumun ngangon citak bara, abu dapur, garam, sareng cuko. Langsung adon niko aduk jadi satu. Ampun kenten langsung dicelup telurnya. Dirapiin di jembore. Waktunya 12 hari. Ampun 12 hari diancit, dicuci, baru direbus 4 jam. Meniko proses mekaryane. Waktu ideal apa namanya? Adonan. Adonan itu 12 hari ya. Nggih. Nah, dari pengalaman itu pernah nggak durasinya kurang dari 12 hari dan bagaimana hasilnya ketika sampai menemukan waktu yang tepat, waktu yang pas adonan itu direndam selama 12 hari? Yen ngarah paling tepat memang 12 hari. Kecuali telurnya dikit, pesanannya ada, bisa perpendek waktu. 8 hari bisa, 7 hari bisa, tapi ditambah garam. Catatannya, ketika ingin memperpendek waktu, bahan bakunya ada yang nambah. Iya. Garam. Ya, Oke, ya. oke. Jadi garam. Terus yang tadi Ibu sampaikan bata merah. Nggih. Bata merah enggak? Abu dapur enggak nambah? Nggak. Garam. Cuma garam nambah. Nggih. Itu Ibu lakukan durasi pendek itu ketika pesanan banyak. Nggih. Tapi kualitas atau mutu dari asinnya telur itu sama? Sama. Sama. Hasilnya sama, tapi awetnya kurangan lagi dikit. Kalau waktunya 8 hari, awetnya dikitan. Kalau waktunya 12 hari, 15 hari itu udah apa telurnya. Belum lengket gitu, Belum lengket. karena tidak pengawet. Ya. Paling lama berapa hari bertahan telur asin itu? 15 Dengan hari. durasi 12 hari. 15 hari. 15 hari. Nggih. Kalau misalnya garamnya yang ditambah durasinya pendek menjadi 8 hari, berapa hari? Yang itu 12 hari. 12 hari. Iya. Gitu ya. Kalau di kulkas bisa sebulan enggak apa. Kalau di kulkas bisa sebulan. Nggih. Ya. Karena telur yang Bu Yoga buat ini tanpa bahan pengawet gitu Nggih. ya. Nggih. Oh iya. Niki Ya. puskesmas sampun sering numas meriki. Puskesmas Marga 2 di Nggih, Kukuh nggih. ya. Ampun nuning niku. Nggih. Nggih. Aman-aman meriki praktek puskesmas onyang numas telur asin Pasti mulihan. mampir beli telur asin. Nggih. Ya. Selama 12 hari direndam, kemudian direbus, lalu dikasih stempel, kemana pemasarannya, Bu? Ke pasar Marga, sareng keliling wilayah Belayu sama Buahan. Sebelum pandemi kemana saja pasarnya, Bu?
Dumun, ke pasar Kapal, ke pasar Sempidi, sareng ke pasar Sading. Sebelum pandemi ini Ibu bisa ke pasar Sading, ke pasar Pasar Kapal. Kapal, artinya luar Kabupaten Tabanan. Nggih. Waktu itu berapa sampai pengiriman telur, Bu? Cuma dikit-dikit. Kalau di pasar Kapal mungkin sampai 7 kerat. Kalau di Sempidi sampai 10 kerat, tapi sudah habis baru dia ngambil, bisa seminggu sekali. Gitu ke pasar Sempidi. Sareng Kapal nih. Tenten tiap hari peyen di pasar Margo, tiap hari ke pasar. Makin ke pasar, benyang ke pasar, lagi 2 hari bisa libur sekali gitu. Kalau ke pasar Margo berapa kerat Ibu bawa telur? Sekat pandemi niki paling banyak 15 kerat. Sudah sampai keliling. Kalau dulu enggak sampai keliling? Enggak, bisa 30 kerat. Kalau Bisa 30 kerat. kerat sebelum pandemi. Ya. Jadi pandemi ini sangat berpengaruh ya, Bu Sangat. ya? Sangat berpengaruh. Nggih. Kira-kira ramainya orang beli telur asin itu saat apa? Apakah saat hari raya umat Hindu atau Saat umat Hindu, hari raya umat Hindu kebanyakan. pasti ramai? Nggih. Nah, bagaimana dengan bahan baku? Sebelum pandemi, pemasaran cukup bagus ya, kiriman telurnya cukup banyak. Anggaplah di pasar Margo sampai 30 kerat. Setelah pandemi menjadi rata-rata 15 kerat, itu pun sampai keliling. Nggih. Untuk bahan baku sendiri susah nggak di pandemi ini, Bu? Susah, susah ya susah, kadang-kadang susah, kadang enggak genten. Kang enten telur sekarang. Kalau mau musim telur bebek, kalau musim dingin bisa berkurang bebeknya bertelur. Gitu ya. Nggih. Kalau panennya meluas bisa banjir telur bebeknya gitu. Ya. Sangat tergantung situasi. Nggih. Ya. Terus bagaimana cara Ibu biar setiap hari bisa berproduksi? Ten residang masih aman ten wenten telurnya sama sekali ten wenten libur dumun ten ada peluang malih kecuali nempel sarang mentimpal madue banyakan meresidang. Ya, minta sedikit itu. Nggih. Pernah nggak dikomplain, Bu, sama pelanggan? Gimana nih, nggak ada? Nggak, telur mentahnya diminta, nggak telur asinnya. Oh gitu. Nggak berani minta telur asinnya. Telur mentahnya diminta sama teman gitu. Iya. Nah, Ibu telah punya pasar yang jelas. Kalau sekarang di musim pandemi ini hanya membawa ke pasar Margo Nggih. dan juga berkeliling. Juga ada warga sekitar sini yang juga mampir langsung ya, Bu ya, Nggih. mampir langsung untuk beli. Iya. Berapa jual per butir telur, Bu? Per butir 3.000 kalau eceran sama warung. Iya. Kalau di toko per keratnya 85. Kalau di Satu toko, kerat ya. satu Kalau kerat jadinya bijinya 28 jadinya. 28 ya, 2.800. 2.800. Nggih. Satu kerat itu isinya 35. 30. Oh, 30. 30, Mahal. nggih. 30. Dengan harga beli telur mentah itu berapa per butir, Bu? 2.000. 2.000. Nggih. Mahal juga ya, Bu ya? Nggih. Ya, jadi antara Niki harga normal niki 2.000, aman mal bisa aji 23 harganya tapi tetap meniko nyerah tetap toko. kita jual ya, Iya, segitu. nyerah toko nggih. Ya. Jadi Dan walaupun tipis tapi tetap jalan. Gitu. Nggih. Kadang-kadang bisa aji 23, 24 mentah nih. Aman talu suka niko. Ya, tergantung semakin sulit kita mendapatkan telur, semakin mahal. Nggih, tapi harga asinnya tetap. Harga jual dari Ibu tetap. Ya, begitulah tantangan selaku pengusaha ya, Bu ya. Yang penting jalan. Yang penting jalan. Ada nggak pendampingan dari pemerintah, Bu? Setelah diberikan pelatihan, pemasaran pun ada nggak pendampingan? Atau dilepas? Dulu Dumun kan kari Ratu Leng Badung Ratu Wartawana dados meneso gen niko ragana nggih. niko boleh ragana Gusti masaran Wardana. nggih boleh ragana makto ke Denpasar Nggih. mau kota-kotaan tapi nak ragana terlalu sibuk kan tan residang masih kenten boleh selama lama boleh ragana menuwenten order niko ngerah ragana budal Nggih. Ya, jadi
warga lokal pun Nggih. yang punya profesi pekerjaan di Denpasar turut membantu memasarkan telur asin buatan Ibu. Nggih. Nggih, nggih. Dari proses pembuatan telur asin sampai isi ngamplas kulit telur nggak, Bu? Nyuci ngangon kawat, ngangon sunlight. Oh, saat nyuci itu ketika akan merendam ke adonan atau sebelum merebus? Sebelum merebus. Sebelum merebus. Ampun ngancit dari adonan. Ampun waktu 12. Ancit, cuci, baru ngerebus. Iya. Rata-rata produksi Ibu per hari sekarang berapa, Bu? Berapa butir? Ya, gitu. berapa kerat, berapa butir produksi? Rata-rata per hari sekarang. Rata, bisa 10 kerat aja ada, lumayan. 10 keratnya. Iya. Nah, bagaimana teknis Ibu mengatur panen telur yang sudah diadon ini? Apakah Ibu isi tanggal merendamnya atau apa biar bisa continue? Kadang-kadang kalau banyak telurnya bisa isi tanggal supaya tidak lupa. Kalau dikit kan bisa ingat gitu. Bisa ingat. Iya. Ibu jejer ya? Iya. Oh, ini jejeran yang pertama, kedua, Pertama ketiga. ngerendam 3 jemur, lagi Iya. 3 hari ngerendam lagi 3 jemur gitu. Lagi 3 hari lagi 3 jemur kan terus tadi melinder Ya, adonan. berputar dan terus bisa dipanen dengan durasi yang telah kita tentukan. Iya. Nah, apa sih manfaat makan telur asin ini, Bu? Manfaatnya Ya. manfaatnya tensi nak rendah tadas normal tensi ya. Men bayuno bisa sehat ke Bayuno itu karena tensi ya. Gitu. Nah, kadang-kadang tendo tensi kan luyu niko kadang-kadang niko Ya. luyu niko man ngajang telur asin niko kembali bugar. kembali seger. Kembali bugar. Iya. Demikian sahabat Kukuh TV, telur asin sangat bermanfaat untuk kita. Sudah terbukti yang tensinya rendah, makan telur asin tensinya menjadi normal ya Bu ya. Nggih. Yang loyo juga menjadi lebih bugar. Demikian obrolan saya dengan Bu Yoga. Semoga sahabat terinspirasi dan tetap jaga kesehatan di musim pandemi ini. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Ya, saya Putu Wiranato, pelanggan Made Regi yang saya Mas Talo untuk manfaatnya tensi turun niko sangat sejalan manfaatnya niko. Saya yang emas di Basar Bali kendal modal niko. Kukuh TV, kabar dari desa.